Selamat pagi saudara-saudara. Saya sampaikan ucapan selamat kepada kedua keluarga ini, juga ucapan bahagia kepada seluruh jemaat, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, bahkan yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, berita Paskah tidak berhenti pada hari Paskah, tapi berita Paskah merupakan berita sentral dalam Alkitab. Apa jadinya kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, atau hanya mati dan tidak bangkit, dan tidak akan pernah ada gereja? Tidak perlu ada orang Kristen, tidak perlu ada hamba Tuhan, tidak perlu ada agama Kristen di dunia ini. Tapi karena Yesus yang pernah mati dan telah bangkit, wow, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Mari kita membaca itu di dalam Lukas 24 ayat 32 dan sampai ayat 33. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. Mari kita berdiri sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Tuhan buat kita. Lukas 24 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, hal yang wajar, hal yang umum, hal yang biasa. Waktu Yesus mati, murid-murid hilang harapan. Sama bukan kalau ada orang tua kita meninggal, sedangkan kita masih membutuhkan orang tua ada di tengah keluarga. Tidak heran anak-anak hilang tujuan, anak-anak hilang harapan, anak-anak tidak punya lagi semangat hidup. Karena yang diharapkan, tutup mata. Sebab itu jemaat, anak-anak, kalau masih punya orang tua, berbahagialah engkau. Halo, amin. Karena orang tua mula yang tidak hanya merawatmu, tidak hanya memperhatikanmu, merekalah yang banting tulang untuk engkau, supaya engkau kelak tumbuh besar, tak kekurangan hidup, sekolah pun cukup, lalu jadi orang yang diberkati Tuhan. Waktu Yesus mati, ada banyak orang Kristen, tak terkecuali semuanya meninggalkan Yerusalem. Takut ada di Yerusalem. Hanya rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara, termasuk dalam ayat yang kita baca, 2 orang murid, seorang bernama Kleopas, turun dari Yerusalem, dia tinggalkan kota itu, pergi ke Yeriko. Kenapa? Takut ditangkap karena murid Yesus. Takut dianiaya karena orang Kristen. Takut dibunuh karena iman, karena kepada Kristus. Di tengah jalan dengan hati yang susah, dengan hati yang pilu, tiba-tiba Yesus tanpa disadari berjalan bersama mereka. Dia tidak tahu dari mana ini orang, dianggap orang asing. Lalu bertanyalah Tuhan Yesus kepada 2 orang itu, apa yang sedang kau perbincangkan? Malah 2 murid bertanya balik, adakah engkau orang asing di Yerusalem? Ada peristiwa besar terjadi. Yesus, kami tidak tahu apa jadinya. Ia sudah mati. Itu sebabnya kami tinggalkan Yerusalem. Yesus yang tidak diketahui oleh 2 murid itu, cerita banyak tentang firman. Cerita banyak tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Lalu Tuhan mengambil roti, lalu dipecahkan, diberikan 2 murid itu. Setelah makan itu roti, terceliklah mata 2 murid itu. Lalu kenal siapa yang sedang berjalan dengan dia. Ya, dia kenal siapa yang sedang berbicara dengan dia.
Lalu ayat ini saya baca lagi, ayat yang ke-33 itu. Lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Awalnya tinggalkan Yerusalem karena ketakutan. Karena takut ditangkap, takut menderita, takut sengsara karena nama Kristus. Hal yang wajar. Kalau Yesus tidak bangkit, kita semuanya jadi orang yang tidak mau menderita karena Kristus. Tapi karena waktu dia tahu siapa dia yang sudah mati, lalu mereka ditulis Alkitab, berkobar-kobarlah untuk pulang ke Yerusalem. Berkobar-kobar, mereka pulang ke Yerusalem. Dan inilah tema hari ini. Saudaraku, waktu Yesus mati, semua murid, terkecuali rasul-rasul, mereka semua tinggalkan Yerusalem. Saudara-saudara, mereka redup rohaninya, tidak menyala, tidak berapi-api, tidak semangat dalam Tuhan. Imannya pun mulai mati dan hilang pengharapan. Saudara-saudara, mereka tinggal. Ada banyak masalah, ya. Ada banyak ketakutan, ya. Hari-hari ini semua bahan pangan naik. Saudara-saudara, semua bahan pangan naik, kebutuhan naik. Bersyukur yang pegawai negeri, tapi hanya sedikit orang yang pegawai negeri, bukan? Dapat gaji ke-13, hanya sedikit. Ya, mungkin yang kerja di toko, kerja di pabrik, atau kerja di manapun, mungkin dapat THR, mungkin juga tidak. Tapi yang kerja di dapat THR enggak? Yang dapat THR susah karena hanya sedikit. Yang memberi THR lebih susah karena tidak ada uang untuk memberikan THR kepada pegawainya. Semua serba susah. Itu yang karyawan, itu yang pegawai negeri. Nah, saudara-saudara yang lain yang kerja di pasar, dapat apa? Semua ketakutan. Tapi ingatlah firman Tuhan. Saudaraku, masalah boleh ada, kebutuhan boleh tidak tercukupkan, ya keamanan boleh terganggu. Satu hal, karena tahu Yesus telah mati dan telah bangkit, kita mesti berkobar-kobar secara rohani, supaya tidak sia-sia semuanya itu. Mereka berbalik ke Yerusalem. Orang bilang, goblok lu, mau semangat buat Tuhan, gila lu. Ada terjadi suatu masa besar yang sedang mengamuk karena mereka membenci kekristenan. Sehingga setiap orang Kristen ditangkap, setiap orang Kristen dipenjara, orang Kristen diadu dengan binatang. Ngapain lu pulang ke Yerusalem? Padahal sangat resiko. Padahal ada aniaya dan penjara menanti mereka yang ke Yerusalem. Ada taruhan nyawa yang dipertaruhkan. Orang pergi dari Yerusalem. Ngapain lu pergi ke Yerusalem dengan berkobar-kobar? Saudaraku, tentu bukan tanpa tujuan. Berapa banyak orang Kristen lemah, memang ada masalah. Ya, tak berpengharapan lagi, memang ada kebutuhan yang tak tercukupkan. Tapi hari ini, saudara, apapun masalah kita, apapun kebutuhan kita, kita tahu karena Yesus telah bangkit. Maka kita mesti berkobar-kobar. Saudara-saudara, apa yang membuat berkobar-kobar? Ya, apa yang membuat orang Kristen berkobar-kobar? Semangat ke gereja, semangat pelayanan, semangat memikul salib, semangat. Suatu apa? Semangat. Kenapa? Kenapa? Bukan karena dapat berkat. Orang Kristen itu kelihatan sekali, apalagi yang Pantai Kosta ini. Ake duitnya itu semangatnya ke gereja, saudara. Tapi mulai kurang duitnya, glembosi. Nyanyi pun, pujilah Tuhanku. Nyanyimu kok enggak semangat sih? Ya masalahku kan banyak. Duitku enggak ada. Enak kamu. Orang itu sawang sinawang. Orang itu lihat satu sama yang lain. Saya lihat Pak Samuel gemuk, seger, pena, tidak tahu susahnya. Pak Samuel lihat orang lain sama aja,
Pak Bobi pakai jas, pakai masker. Saudara, lihat nyanyi, tidak tahu masalahnya. Semua punya masalah, semua punya kebutuhan. Tapi pesan firman Tuhan pada hari ini, apapun alasannya, Tuhan mau kita berkobar-kobar. Karena Yesus yang telah mati telah bangkit. Bukan karena dapat berkat kita berkobar-kobar. Bukan karena mengalami mujizat lalu kita berapi-api. Bukan juga karena kita yang sakit disembuhkan lalu menyala buat Tuhan. Saudaraku, kalau dapat berkat, besok tidak ada berkat kan? Loh, kalau hari ini lihat mujizat, besok tidak mujizat bukan? Sehingga iman kita tidak tergantung ada atau tidak adanya berkat, ada atau tidaknya mujizat, ada atau tidak adanya aman di dalam perjalanan. Kita berkobar-kobar, kita bersemangat di dalam Tuhan. Karena kita satu hal kita tahu, Yesus yang telah mati, telah bangkit dari antara orang mati. Kita lihat ayat 31, ini jawabannya. Karena tahu Yesus yang telah bangkit, tahu Yesus telah bangkit. Saudaraku, waktu mereka kembali ke Yerusalem, orang bertanya, ngapain lu ke Yerusalem? Resiko, bahaya. Dia jawab, gua ke Yerusalem, apapun resikonya, karena gua tahu Yesus telah bangkit. Ia ada di perjalanan kami, ia sudah cerita kepada kami, mata kami sendiri melihat dia. Wow, Yesus telah bangkit. Ini yang membuat berkobar-kobar semangat kita secara rohani. Dan dia tahu janjinya telah digenapkan. Bukankah Yesus sebelum mati dia berkata, hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan hari ini adalah hari yang ketiga. Yesus telah bangkit. Janjinya digenapkan. Ingat, orang yang berkobar-kobar, engkau akan lihat janji Tuhan itu digenapkan, dan digenapkan. Sadar, Yesus telah hidup. Yesus hidup. Puji nama Tuhan. Nah, ibu bapak kekasih Tuhan, kita lihat karena Yesus yang telah mati telah bangkit, kita pun harus berkobar-kobar. Harus, tidak boleh. Kenapa? Akan rugi. Kenapa tidak berkobar? Engkau akan rugi. Saudaraku, kalau engkau tidak semangat dalam Tuhan, yang rugi bukan orang lain. Yang rugi bukan gereja, tapi yang rugi engkau sendiri. Kenapa? Kita lihat yang pertama, orang mau berkobar-kobar. Karena tahu Yesus telah mati dan telah bangkit, ini yang didapat. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Kenapa kita mau berkobar-kobar? Ya, karena Yesus yang telah mati dan bangkit menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu yang luar biasa. Pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, lihat hasil dari Yesus yang mati dan telah bangkit itu. Ya, yang membuat kita berkobar-kobar. Kenapa? Karena lewat Kristus yang telah mati dan bangkit, kita lihat, ya, bagian yang pertama, waduh, dari saya aja ya, tolong, tidak mau, ya dari saya sini, baik. Nah, saudara-saudara, kita lihat dalam ayat ini, bagian yang pertama, kenapa mau berkobar-kobar? Saudara, dalam perjalanan kita kepada Tuhan, karena ada keselamatan yang pasti. Yesus yang telah mati, tidak mati lagi. Dia hidup. Dan dia naik ke sorga, menyediakan rumah buat kita. Dan ayat ini berkata apa? Orang yang percaya, ia akan mendapat suatu kepastian luput dari murka Allah. Dengan kata lain, mau berkobar-kobar karena keselamatan yang Tuhan beri itu sesuatu yang pasti. Orang Kristen tidak mudah-mudahan masuk surga. Orang Kristen tidak mudah-mudahan nanti saya tua malu mati masuk surga. Sebelum saya tutup mata, sebelum kita meninggalkan dunia, Tuhan memberitahukan kepada kita,
kita sudah punya kepastian. Kapanpun tutup mata, kita pulang ke rumah sorgawi. Yang setuju katakan, ini yang membuat kita berkobar. Karena saya tahu rumahku ada di sorga. Rugi kalau saya tidak berkobar-kobar. Haleluya. Rugi kalau saya tidak semangat di dalam Tuhan. Karena Yesus yang pernah mati dan bangkit, Ia mengerjakan karya yang besar. Apa itu? Keselamatan yang pasti. Saudara, kalau tahu tentang ini, masa mau lemah karena masalah? Masa mau tinggalkan Tuhan karena keadaan yang tidak aman? Masa mau jadi mualaf, hanya dikasih uang dan pekerjaan? Terlalu murah. Ada keselamatan yang pasti. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berani memberikan kata-kata pasti selamat. Hanya Yesus. Kenapa? Dia telah bangkit dan dia naik ke sorga. Minggu-minggu lalu kita dengar khotbah apa? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga kecuali Dia yang dari sorga turun ke dalam dunia. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Dia memberikan kepastian keselamatan buat kita. Kalau Yesus hanya mati, tidak perlu ada gereja. Gereja ini tidak ada agama di dunia yang paling dimusuhi kecuali Kristen. Yang musuhi bukan manusia. Setan yang memusuhi orang Kristen. Kenapa? Karena setan tahu orang yang menjadi pengikut Kristus punya kepastian selamat. Dia godai kita di tengah jalan. Dia rintangi kita di tengah jalan dengan berbagai macam cara. Dengan gereja tidak bisa dibangun, dengan gereja ditutup, dengan dimusuhi, dengan macam-macam politik masalahnya. Tapi gereja jadi sasarannya. Aneh kan Indonesia ini? Aneh kan Indonesia ini? Ya kan? Pemilihan presiden masalahnya, pemilihan pilkada masalahnya. Tapi gereja yang jadi kena batunya. Aneh kan saudara-saudara? Kenapa? Ya memang setan ingin menggoncang iman kita. Setan yang tahu kita sedang berjalan ke sorga. Haleluya. Setan tahu itu. Setan tahu itu. Dan setan pakai orang untuk membencimu. Itu yang Yesus katakan, dalam dunia kamu menderita. Karena dunia membencimu seperti engkau seekor domba di tengah serigala. Nah, kalau kita domba di tengah serigala bisanya apa? Ngembek, dekat gembalanya. Sudah di tengah dunia penuh dengan derita, lalu tidak dekat dengan Tuhan, lalu tidak semangat dan berapi dalam Tuhan. Luruh, runtuh iman percaya kita. Saudara-saudara, pantas murid-murid jadi putus asa kalau Yesus hanya mati. Ya kan? Pantas murid-murid takut menderita kalau Yesus tidak bangkit. Pantas tidak berani berkorban. Saudara, tidak berani berkorban. Hitung-hitungan korbannya buat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus telah mati dan tidak bangkit. Pantas lalu meninggalkan Tuhan kalau keadaannya tidak nyaman. Hari ini Tuhan Yesus telah bangkit, menyadarkan kita tidak boleh lagi menjadi putus asa. Tidak boleh lagi menjadi takut menderita. Tidak boleh lagi takut tidak berani berkorban. Saya sampai di Batam kemarin, ketemu anak sekolah Alkitab dulu, saudara, lalu kemudian buka gereja di Batam. Mulai 3 orang. Karena gereja Pantekosta, bukan gereja Protestan. Gereja Pantekosta mulai 3 orang. Saudara mau tahu siapa 3 orang itu? Dia pendetanya. Yang satu istrinya dan 1 anaknya. Dia yang main gitar, istrinya yang main puji-pujian. Saudara, dia yang khotbah. Gimana kebutuhan hidupnya? Tidak ada yang support, bukan? Tapi kenapa tidak lemah? Kenapa tidak putus asa? Kenapa tidak berhenti saja jadi pendeta? Kenapa terus menyala walaupun hanya 3? Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Dan karena Dia telah bangkit yang memberikan kepastian selamat, ingin memberitahukan kepada semua orang, ada kepastian selamat yang Yesus sediakan.
bagi orang berdosa. Saudara-saudara, ya inilah yang terjadi. Oleh sebab itu, karena Yesus telah bangkit dan memberikan kepastian selamat, maka kita pun harus berkobar-kobar. Dalam melayani Tuhan tidak boleh hitung-hitung tenaga, hitung-hitung waktu. Pelayan Tuhan itu memang tidak enak. Jemaat belum datang, kamu udah datang belum? Pelayan Tuhan dituntut datang lebih duluan. Saudara, jemaat belum datang, pendeta dituntut datang duluan. Tidak enak memang, tapi kenapa mau? Ini luar biasa. Karena ada satu kepastian, tidak hanya ada kepastian. Wow, luar biasa ini. Ibrani 7 ayat 23. Yesus berkata, dialah yang menjadi jaminan kepastian selamat kita. Tidak hanya pasti selamat, ada jaminan. Siapa yang berani menjamin kepastian selamat kita? Yesus Kristus sendiri. Mengerti ini, masihkah mau lemah? Masihkah mau tinggalkan Tuhan? Ada memang masalah. Tuhan yang tak tercukupkan. Ada memang keamanan yang terganggu. Tapi karena gua tahu Yesusku yang telah mati, dia hidup. Dia bangkit, yang memberikan jaminan. Tidak hanya kepastian, tapi jaminan. Yesus sendiri yang jadi jaminannya. Ya, Yesus yang sudah bayar lunas harga keselamatan kita. Dan dia yang naik ke sorga, dia berdiri di hadapan Bapaknya, memberikan jaminan. Ini orang sudah aku bayar. Ini orang sudah aku bayar. Ini orang aku sudah bayar. Dari segala tuntutan murka Allah sebagai orang berdosa. Wah, saudara-saudara, luar biasa. Sebab itu satu kali kapanpun umur kita selesai. Ya, kita semua yang duluan menunggu kita di pintu gerbang sorga. Yang akhir kita akan berjumpa reuni di awan-awan yang permai dan pintu gerbang sorga. Karena Yesus yang telah mati dan bangkit, bukan cuma dia hidup, dia memberikan jaminan kepastian selamat. Wow, luar biasa. Makanya minggu-minggu yang lalu ada khotbah yang disampaikan di mimbar ini, saudara, tentang keselamatan yang tidak bisa hilang. Yang keselamatan sekali tetap selamat, anak sekali tetap anak yang tidak bisa berubah. Karena dia yang menjadi jaminannya. Pemilik sorga yang memberi jaminannya. Apalagi yang kurang? Malaikat dia tidak punya hak untuk menjamin keselamatan orang berdosa. Apalagi Rasul tidak punya hak. Nabi tidak punya hak. Yang punya sorga, itu yang punya hak. Ini orang gua sudah bayar. Ini orang gua sudah bayar. Ini orang sudah lunas aku beli. Darah dan tubuhku di Golgota, harga yang telah kulunaskan. Sehingga dia berkata di atas salib, sudah selesai. Sudah lunas, sudah selesai. Karya menyelamatkan kita. Nah, ini yang pertama saudara. Kenapa murid-murid mengetahui Yesus yang telah bangkit lalu mereka berkobar-kobar? Karena tahu Yesus yang bangkit itu mengerjakan karya keselamatan yang sempurna dan yang pasti dan memberikan jaminan. Ya, yang kedua, saudara, kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, hendaklah engkau giat di dalam Tuhan karena jerih lelahmu tidak sia-sia. Hendaklah kamu giat di dalam Tuhan karena jerih lelahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, Yesus yang telah bangkit membuat kita tidak hanya berkobar-kobar dalam ibadah, tapi kita mesti berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Sorga itu beda dengan upah dan mahkota. Sorga itu pemberian cuma-cuma. Sorga itu gratis. Sorga itu tidak bayar. Sorga itu anugerah. Saudaraku, makanya kita berkata kamsya Tuhan. Terima kasih, siapa saya Tuhan kasih rumah di sorga. Tapi di sorga pakai mahkota, di sorga terima upah, ini tidak gratis. Makanya pesan Tuhan, ya jerih lelahmu tidak sia-sia. Jangankan dapat upah dan pahala dan mahkota, saudaraku, selamat pun tidak punya kalau Yesus tidak bangkit. Saya iri, saya cemburu. Hari-hari ini saya lihat di televisi, ceramah-ceramah agama itu baik, mengajarkan umatnya untuk bersedekah. Baik.
Orang yang beramal tidak perlu harus punya uang banyak. Kalau engkau punya 2.000 rupiah saja, belikan takjil. Kasihkan temanmu satu. Itu sudah mendapatkan upah. Itu sudah mendapatkan pahala. Uang 2.000 aja lu beliin takjil. Kasihkan orang yang lebih rendah dari kamu. Engkau sudah dapat pahala. Apalagi kita yang tahu Yesus telah bangkit. Yesus punya satu kitab namanya Kitab Hayat. Kitab kehidupan. Untuk apa? Mencatat setiap kegiatan anak Tuhan. Hari ini Santos hadir. Ada nilainya. Hari ini Barado hadir dalam ibadah. Walaupun di ibadah tidur, enggak apa-apa. Makanya kalau ada jemaat di gereja tidur, jangan disalahkan. Dia sudah dicatat walaupun dia tidur. Tidak apa-apa. Dia telah tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kesibukannya, dia tinggalkan pekerjaannya. Dia datang di gereja karena kecapean, lalu tertidur. So, ada haleluya. Padahal ngantuk. Jangan apa-apa, jangan marah kalau ada jemaat yang tertidur dalam gereja. Biarkan dia sedang tidur di rumah bapaknya. Saudara-saudara, untuk apa dicatat? Ngapain dicatat? Hari ini saya berkhotbah, hari ini saya berkeringat, hari ini pemain drum, hari ini pemain musik, hari ini penerima tamu, hari ini juru parkir. Dicatat. Untuk apa dicatat? Ya ini. Jerih lelah kita diperhitungkan Tuhan. Makanya hidup itu hanya sekali. Kalau engkau tidak isi dengan melayani Tuhan, yang rugi bukan orang lain. Ya, kalau waktu kita namaku dipanggil, dikasih sorga, dikasih rumah Bapa sorgawi, tapi upah tiap orang tidak sama. Upah tiap orang berbeda. Upah tiap orang tidak sama. Tergantung jerih lelahnya. Ada orang ke gereja sebulan sekali, ada orang ke gereja seminggu sekali. Sama? Sama? Kalau sama bukan Tuhan. Kalau sama bukan Tuhan. Nggak adil. Nggak adil. Ada majikan, kalau karyawannya tiap hari masuk, dengan karyawannya cuma sebulan 2-3 kali masuk, gajinya sama, dipecat. Dipecat. Saudara, mana Mas Delta? Kalau nggak masuk dipecat kan. Makanya dia masuk terus. Saya kasih tahu semua karyawan, disuruh majikanmu jangan ada yang nolak. Disuruh apapun, siang ataupun malam, hanya berkata siap. Tentara itu begitu dipanggil komandan, siap. Petrus siap. Gak ngomong sih ngantuk aku, ditendang, disetrap, disuruh push up. Kita bisa berkata siap. Majikan senang. Pasti. Nggak usah minta gajian naik. Gitu. Gajian kalau majikanmu punya, pasti engkau akan dikasih naik. Iya, Tuhan juga begitu. Ojo terlalu banyak minta berkat dari Tuhan. Ke gereja arang-arang jaluk berkat. Loh, ngono, iya kan saudaraku? Iya kan? Iya. Gitu loh. Semangat melempem, tapi doanya Tuhan, aku punya butuh. Apa butuhmu? Belum punya mobil. Undias. Semangat. Kerja. Saudara. Dan semua begitu. Ya, karena Yesus telah bangkit. Ya, semua dicatat. Dan semua dicatat. Itu yang nyanyian Tabernacle Glory. Kalau namaku dipanggilku ada. Bukan cuma ada di sorga. Ada terima upah, terima mahkota, dan tiap orang berbeda. Tiap orang tidak sama. Wow, makanya kalau ada pelayanan jangan nolak. Nolak pelayanan itu namanya nolak berkat, nolak upah, nolak pahala. Saudara, tidak boleh jual mahal dalam pelayanan. Tidak boleh hitung-hitungan. Kenapa? Semuanya dihargai Tuhan dengan upah. Menjadi orang kaya di dunia tidak semua orang bisa. Hanya orang yang keturunan orang kaya, dia orang kaya. Ya,
Papaku kaya, aku mesti naik mobil dong. Lah papaku bukan orang kaya, aku nggak bisa naik mobil. Keturunan orang kaya. Dua, orang bisa kaya kalau sekolahnya tinggi. Sekolahnya tinggi, mudah cari kerja, upahnya pun tidak sama. Gitu loh. Yang ketiga, sudah rajin. Jadi saudara-saudara, kita lihat, namun untuk jadi kaya di sorga, diberi kesempatan semua. Diberi kesempatan semua. Ya, jeri lelahmu dalam ibadah, jeri lelahmu dalam pelayanan, dalam memikul salib, dalam penderitaan karena nama Kristus. Semuanya diperhitungkan. Dan ada 5 mahkota ditulis Alkitab. Dan tiap mahkota kemuliaannya berbeda. Tiap kemuliaannya, tiap mahkota tidak sama kemuliaannya. Wow. Luar biasa saudara, itu sebabnya tahu itu, aku mau berkobar-kobar. Lu nggak mau, gua mau. Lu nggak datang, gua datang. Lu nggak suka, aku suka. Lu nggak mau berkorban, gua mau berkorban. Kenapa? Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Saudara-saudara, bangkit semuanya jadi jeri lelah kita, tidaklah sia-sia. Oh puji Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita semua berkobar-kobar. Melalui berita Paskah hari ini, mari semuanya yang lemah karena usia tua, usia bukan lalu membuat kita punya alasan untuk tidak berkobar-kobar. Ada seorang bernama Hana, umurnya 85 tahun. Waktu Yesus lahir, dia ada di dalam bait Allah umur 85 tahun. Dia tidak pernah berhenti doa, dia tidak pernah berhenti berpuasa. Dia ada di dalam bait Allah. Apa hasilnya? Dia secara mata, kepala, lihat Yesus yang dibawa ke bait Allah, yang diserahkan dan dia berjumpa dengan Yesus. Usia tua, engkau bisa mendoakan pekerjaan Tuhan. Engkau bisa doakan pelayan ini loh. WL besok itu siapa? Sambil lu duduk doakan WL-nya supaya kayak Mas Yani semangat. Walaupun kadang-kadang salah ngomongnya kan gitu saudara. Ya kan, dulu ada jemaat kita yang karena cepatnya, ojo niru saya. Nggak boleh, tiap orang mesti jadilah dirimu sendiri. Ya, niru-niru malah salah, saudara. Ya, tapi maksudnya baik. Tapi karena lidahnya tidak sama, bisa salah, saudaraku. Saudara-saudara, marilah kita setia sama Tuhan, walaupun kandang tidak di lembu. Apa, saudara? Kandang tidak di lembu, maksudnya itu apa? Saudara, kandang tak di lembu. Bukan lembu, bukan mestinya walaupun lembu tidak ada di kandang, maksudnya aku. Saking kecepatannya ya. Baik saudara, ibu bapak, dalam mengikut Tuhan mesti berkobar-kobar. Ya, dalam melayani Tuhan mesti berkobar-kobar. Kenapa? Tidak sia-sia. Dalam memikul salib jangan putus asa. Alkitab berkata, barang siapa yang menabur dengan tetesan air mata karena salib Kristus, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Dalam berkorban buat pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitung. Ini buat Tuhan. Itu dimulai dari saya. Saya berangkat kemarin ke Medan, ke Pekanbaru, dan ke mana ini? Ke Batam. Saya lihat gereja-gereja, saya lihat hamba-hamba Tuhan. Nggak tahan, saudara. Nggak tahan. Nggak tahan. Saudara, kita tidak hanya berkata, yuk kita doa yuk. Udah ya? Hello, selamat tinggal. Gak bisa. Saudara, gak bisa begitu. Ya, ibu bapak, kenapa mau? Kenapa mau? Sampai hari ini beli obat asam urat yang ukuran, saya belum beli. Sampai hari ini saya eman beli. Saya bilang gak usah lah, bukan gak punya uang, punya. Tapi buat saya gak usah lah. Yang penting saya agak makannya dikurangi, tapi kemarin pulang saya di Medan ini ugal-ugalan, Joko. Ugal-ugalan makannya, saudara. Sudah seafood, terus duren. Wah, ini saudara. Ini saudara. Ini saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia mengkuatkan saya. Dia bilang apa? Pak Petrus, obat saya masih banyak. Wah, saudara, ini lagi mengkuatkan, menyesatkan saudara. Ya kan, saya dikasih omongan itu, ya wes lah, obatnya masih ada. Wes, saudara, tidak jalan ya tidak tahu. Ya, baik saudara, dalam berkorban buat pekerjaan Tuhan. Ini kita lihat, bukankah kita sedang menantikan Yesus datang? Tidak hanya ketemu muka dengan muka. Dia berkata setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, apa yang dia pesan? Aku akan datang kembali menjemput kamu.
Sehingga yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Ini yang kita sedang nantikan. Gereja apapun, mau Katolik kah, mau Protestan kah, mau Pantekosta kah, mau yang karismatik, tidak ada lagi yang ditunggu-tunggu kecuali kapan Yesus datang. Kapan Yesus kembali untuk membawa kami pulang ke sorga. Nah, saudara-saudara, Yesus datang tidak dengan tangan kosong. Dalam Wahyu 22 ayat 12, aku datang segera dan aku datang membawa upah. Kita tidak hanya ketemu Tuhan itu udah seneng. Ya, makanya Alkitab berkata kita akan dibawa kepada satu kemuliaan. Kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kenapa? Udah ketemu Tuhan aja seneng kan? Lalu Tuhan bawa kita masuk ke rumah sorga. Senengnya luar biasa bukan? Bukan cuma itu saja. Yesus datang, dia bawa upah. Tiap orang akan terima upah. Namanya Samuel, tidak hanya ketemu Tuhan, tidak hanya masuk di sorga, terima mahkota. Wow, dan upah itu tergantung apa yang dikerjakan sekarang dalam rohani. Gitu loh. Sehingga kalau orang Kristen tidak setia, rugi lu. Kalau engkau tidak cinta Tuhan, rugi lu. Kita akan meninggal dunia lu. Kita akan tutup mata lu. Ya, semua kita akan tinggalkan. Kalau kita tidak cinta Tuhan dan tidak berguna buat Tuhan, mati tidak bawa apa-apa, rugi. Rugi. Saudara, tiap orang terima mahkotanya, walaupun tiap orang tidak sama. Yesus tidak hanya mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan, lalu berjumpa luar biasa, terima upah. Jujur aja. Makanya saya seringkali saudara, termasuk jemaat, termasuk orang awam, termasuk pendeta. Mau doa ya soal duit. Kalau ada tamu ke rumahmu, ya, terus kemudian contoh aja Pak Bobi sama Ibu Siska, ada tamu umpamanya itu coba, Menteri Kesehatan gitu ya, datang ke rumahmu. Terus ngasih berkat buat Pak Bobi, maksudnya buat keluarga. Yang terima Pak Bobi. Bisa-bisa, ini contoh Pak, bisa-bisa saudaraku. Ya toh, gak dikena bojomu nih. Kecuali bojo ini, Pak mau kayak biro Pak, kata doi. Ngono saudara. So kenapa? Kalau uang sudah masuk ke istri, susah keluarnya. Ini yang berat. Itu sebabnya saat korunikan istri dintet gitu loh. Karena kalau sudah masuk bendahara, susah keluarnya. Makanya ini kalau beda kalau menteri kesehatan datang ke rumahmu bawa dua. Ini Bobi, ini Siska. Kadang-kadang berkat jadi gegeran. Gak cuma jemaat, gak cuma pelayan Tuhan, aja rame-rame. Makanya kalau saya ketemu hamba Tuhan itu kayak loro-loro. Wis gak geger, wis, lek loro gak geger wis. Saudara, situ wis podole. Ngono lho, sebab soal duit itu waduh saudaraku. Nah, upah juga begitu. Suami, tiap orang upahnya tidak sama. Upah itu tidak bisa diwakilkan. Upah itu tidak bisa diwakili. Upah itu hanya bisa diterima oleh yang bersangkutan, tidak bisa diwariskan. Kecuali orang yang berhak untuk menerimanya. Wow. Sehingga tiap orang punya upah, walaupun upahnya berbeda, tapi pasti engkau terima. Sebab itu mulai hari ini Tuhan kasih tahu buat kita. Supaya jangan tidak berkobar-kobar. Karena kobaran-kobaran rohanimu dan rohaniku itu dicatat untuk diganti dengan upah dan mahkota. Bukan duit, bukan dolar, bukan emas. Itu tidak laku lagi di sana. Karena di sana jalannya emas, pintu gerbangnya mutiara, tidak butuh lagi. Saudaraku, yang butuh itu upah. Apa itu upah? Mahkota. Apa itu mahkota? Ada 5 mahkota dan 5-5-nya punya kemuliaan masing-masing. Sering saya khotbahkan, yang lenyap itu hanya bumi. Yang langit dan bumi itu yang akan lenyap. Itu yang Alkitab katakan. Yang lenyap itu hanya langit dan bumi. Sehingga kita nyanyi, langit dan bumi akan lenyap.
Tuhan waktu menciptakan alam semesta, tidak hanya bumi. Bumi itu hanya planet salah satu dari ribuan jutaan triliunan bintang di langit. Tuhan ciptakan bintang-bintang di langit itu planet-planet, salah satunya bumi. Gitu loh, yang dieksplorasi baru bumi bukan. Yang digali baru bumi bukan. Yang lain belum. Yang lain belum. Dan tidak lenyap. Untuk apa itu? Saya berimajinasi. Waktu kita dibangkitkan ketemu Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Kita akan terbang tanpa sayap. Wow, luar biasa kan? Kita akan pergi tanpa kendaraan. Wood ada di sana. Wood ada di sana. Wood ada di sana. Oh, tidak mustahil kita akan sampai ke Mars. Tidak mustahil kita sampai di Venus. Tidak mustahil kita sampai ke Saturnus. Untuk apa? Mengeksplorasi. Wow. Wow. Ini masa depan gereja. Siapa engkau? Siapa kita? Siapa? Hanya orang yang mau menerima anugerah dan yang menyala-nyala. Dan upah itu mempengaruhi jabatan. Mempengaruhi pangkat kita di hadapan Tuhan. Ya kan? Mau jadi lurah seumur hidup atau jadi gubernur seumur hidup. Ya milih gubernur dong. Fasilitasnya beda. Mau jadi presiden seumur hidup, beda dengan gubernur seumur hidup. Saudara, apalagi jadi raja seumur hidup. Bukankah kita nyanyi, kita adalah raja-raja, sehingga kita berkata, aku anak raja, engkau anak raja. Wow, kita adalah anak raja. Saudara bersyukur jadi anak raja. Katakan sebelahmu, saya bangga jadi anak raja. Kasih tahu sebelah kiri kananmu ya. Aku bangga jadi anak raja. Raja pemilik sorga. Raja di atas segala raja. Papaku seorang raja. Wow. Papamu seorang raja. Pemilik sorga. Bangga dong. Jadi orang Kristen mesti bangga. Makanya di sekolahan ditanya, kamu siapa? Agama apa? Kristen. Oh, dimusuhi orang, enggak usah takut. Dibenci orang, biasa. Gitu loh, di pekerjaan, kamu apa? Kristen? Wah, enggak diterima pekerjaan, enggak apa-apa. Karena Kristen kamu tidak diterima Tuhan, kerja, satu waktu engkau akan dikasih pekerjaan yang Tuhan rencanakan yang lebih baik. Ya, kalau di melamar, kamu Kristen ditolak. Dunia tidak selebar daun kelor. Saudara, tidak hanya kau satu-satunya wanita. Ya, saudaraku, Tuhan akan kasih wanita yang lebih baik dari dia. Nah, kita lanjut ibu bapak. Itu yang kedua. Luar biasa kan? Ya, ada upah, ada mahkota yang tiap orang akan terima. Dan tiap orang terimanya tidak sama. Dan tidak bisa diwakilkan. Karena diterima oleh sang pemilik itu sendiri. Luar biasa. Ini kita lihat semua itu akan diterima masing-masing orang yang telah berjerih lelah buat Tuhan. Makanya tidak sia-sia. Apa itu kerja buat Tuhan? Saya tiap minggu jam 4 pagi udah bangun. Ngapain? Ngapain? Kebaktian jam 7. Ngapain jam 4 bangun? Saya karena tidak di Ngunut. Karena saya tidurnya mesti di Blitar. Saya ngelap bangku. Saya ngelap kaca. Saya lihat mimbar. Saya lap. Tidak ada orang lihat. Tidak apa-apa. Saya ingin gereja bersih. Ada salib besar di situ, saya lap. 1 jam seperempat loh itu, saya keringetan terus mandi. 5:30 saya sudah mandi, sudah pakai jas. Saudara-saudara ngapain? Bukankah pendeta duduk ongkang-ongkang? Tapi itu diperhitungkan Tuhan. Kalau gereja Tuhan bersih kan Tuhan senang. Halo, sebab itu cleaning gereja itu bukan pelayanan yang rendah. Cleaning gereja itu bukan pekerjaan yang hina. Apapun bukan kalau pakai dasi itu mulia. Kalau cleaning gereja itu hina, semuanya mulia di mata Allah. Karena itu jerih lelah yang tidak sia-sia. Nah, kita lihat yang ketiga secara singkat. Kekristenan tidak hanya soal sorga. Tidak hanya soal mahkota. Yesus bangkit tidak hanya soal nanti kita tinggal di sana. Lalu membiarkan kita di dunia menderita, sengsara, dan seorang diri. Makanya Yesus katakan apa? Aku tak pernah tinggalkan kau seorang yatim atau seorang piatu. Aku bapakmu bagi setiap anak. Kita lihat Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang percaya. Lihat, tidak mustahil orang yang berkobar-kobar mengalami banyak mujizat.
Loh, Kristennya lemes-lemes, Kristennya lenggang kangkung, Kristennya nganggur-nganggur, mau dapat mujizat? Nggak ada. Nggak ada. Apa itu mujizat? Mujizat itu sesuatu yang di luar akal sehat, tapi terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi terjadi. Sesuatu yang sukar, tapi terjadi. Bagi siapa? Orang yang mau berjerih lelah dalam berkobar-kobar melayani Tuhan. Sebab itu saudara, mau berkobar-kobar bukan karena ada sorga dan mahkota, tapi di dunia. Di dunia. Majikan di dunia saja sadar dan mengerti. Ada karyawan yang berkobar-kobar dan karyawan yang cuma duduk ngopa-ngopi. Beda. Hari sebentar dapat THR. Kamu sudah dapat THR? Belum dapat? Puji Tuhan. Kamu sudah dapat THR? Mari gini. Jemaat tulah ditakoni sudah dapat THR belum? Wedi suruh perpuluhan. Delta sudah? Saudara-saudara, saya juga pernah kerja seperti saudara. Yang sudah harapkan THR kan? Saya juga sama kerja menunggu THR. Saya THR-nya tanggal 31 Desember. Di antara puluhan karyawan, saya satu-satu dipanggil. Saya dapat 13 kali gaji. 13 kali gaji. Kenapa? Bukankah sama karyawannya? Sama-sama datang pagi pulang malamnya, sama. Yang tidak sama kerjanya. Lu duduk terus lu, majikanmu lihat. Lu ngerokok terus, majikanmu tahu. Lu cuma minum terus, nganggur. Sitok ono yang dikerjakan. Itu mata majikan dia lihat. Kalau majikan di dunia bisa lihat, mosok majikan di sorga ndak bisa lihat? Sangat bisa lihat. Iki lu rajine, iki lu gak kenal kesel, iki orang gak kenal kotor, gak kenal. Wih, saudara. Dan saya tinggal tanggal 31 Desember tahun 1977. Tahun 78 Januari saya berhenti kerja. Karena saya masuk sekolah Alkitab. Semua orang bilang goblok lu. Semua orang bilang gila lu. Nggak mikir masa depan. Waktu itu yang nggak mikir masa depan. Sekolah Alkitab cuma saya nangis. Nangis tok mau jadi apa nggak tahu. Belum tahu jadi apa nggak ngerti. So, tidak seperti ini. Iki ya, kilo. Opa, aku mau dulu, masih cilik. Opa, aku mau jadi pendeta. Ngomong ibu si urip gue. Ya toh, mau jadi pendeta. Loh, kenapa aku mau jadi pendeta? Iya, Bu, jadi pendeta enak. Aku ndelok opa aku penak numpak motor mudan-mudun motor. Loh, kon gak ero mudan-mudun numpak bis. Kon gak ero. Ku ya ono Pak Yeremia itu. Ki Pak Yeremia itu. Kita pernah naik sepur diuber-uber kondektur ya, Pak. Kondektur yang Arab, saya melayu ning mburi. Mbek wong loro kuwi. Kondektur ning mburi, kita berdua melayu ning Arab. Oh alah. Karena mau ke Surabaya enggak punya duit. Itu saksinya itu. Saya bilang kemarin wis Pak Brur, wis lek gak duit aja numpak sepur wis. Soro ya kan? So, bukan lalu berkata, "Oh, ini mujizat." Saya naik kapal. Pemeriksaan di tiket di atas, saya pergi ke Palka. Tuh. Waktu di bawah pemeriksaan, saya pergi ke Buritan. Waktu di Buritan kapal ada pemeriksaan, saya ke Haluan. Saya tiba dari Manado ke Surabaya dengan selamat. Puji Tuhan, Tuhan ajaib. Bukan Tuhan ajaib, kon ngawur kon itu. Kon itu menghindari tarian karcis. Ngawur aja saudaraku. Ya kan, saudara-saudara kekasih Tuhan. Ada masanya orang kerja terima upah. Ojo cari upah dulu, kerja dulu. Kerjanya lenggang kangkung mau dapat upah naik gaji. Nggak ono, dipecat iya. Jadi saudara, di dunia Tuhan berkata tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sehingga di dalam sorga kita dapat selamat yang dijamin dengan kepastian. Jadi orang Kristen itu ciamik loh. Senangnya luar biasa loh. Saudara senang jadi anak Tuhan? Saudara senang jadi anak Tuhan? Saudara bangga jadi orang Kristen? Di sorga dapat selamat yang sudah dipastikan dan dijamin. Di dunia terima mujizat.
Saudara, di dunia, wow, berarti sudah selesai. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mau tamatkan. Saudara, gurung saudara ya, sedikit lagi saudara ya. Dalam dunia dapat mujizat, itu pun bukan hal yang mustahil. Sehingga kalau orang yang bernyala-nyala buat Tuhan, yang berapi-api buat Tuhan, yang semangat buat Tuhan, yang tidak kenal capek, tidak kenal lelah, tidak mustahil mujizat terjadi. Mujizat itu masih ada, mujizat itu masih terjadi. Saudaraku, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Rugikah kita berkobar-kobar? Rugikah kebaktian kau tinggalkan rumah, tinggalkan toko, tinggalkan pekerjaan? Ya, secara akal sehat rugi. Secara akal manusia rugi. Orang bilang goblok lu, hari pasaran, lu tutup tokomu. Ada berkat yang jauh lebih besar yang namanya mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang yang menyala-nyala buat Tuhan. Baik kami hamba Tuhan, baik saudara-saudara orang Kristen. Jangan hitung tenaga dan waktu. Jangan. Kalau perlu apa saja dikerja, apa saja dilakukan, apa saja kita lakukan. Karena semuanya itu di dunia Tuhan izinkan mujizat itu masih ada. Kita baca yang terakhir, Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata demikian. Lukas 7 ayat 37. Lukas 1, ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dia mati tidak bangkit, mustahil. Nggak mungkin, lu mati aja ndak hidup, gimana lu mau nolong? Orang mati gimana bisa nolong orang hidup? Hanya orang hidup yang bisa tolong orang hidup. Saudara, Yesus telah bangkit. Makanya Alkitab berkata tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, juga Tuhan Sang Pencipta. Bagi orang yang berkobar-kobar kepadanya. Masa depan orang Kristen itu luar biasa loh. Sebab itu sejak muda yang cinta Tuhan. Sejak muda yang cinta Tuhan. Masa depanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan. Mari penyanyinya kita nyanyikan ini pujian. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Mari kita nyanyikan ini pujian. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Puji Tuhan. Haleluya.